Dan percayalah Bapak Ibu semua, ketika Indonesia mulai menuju kepada jalur yang sudah direncanakan dengan baik, pasti ada yang tidak nyaman. Pasti ada yang tidak nyaman. Baik dari kelompok luar maupun mungkin ada kelompok dari dalam. Tetapi untuk menjalankan arahan Bapak Presiden, sekali lagi saya katakan bahwa jangankan selangkah, sejengkal pun saya akan tidak mundur untuk menghadapi hal-hal yang seperti ini. Karena ini menyangkut dengan kedaulatan bangsa kita Bapak Ibu semua. Banyak yang datang lobi ke saya agar membuka keran ekspor barang mentah. Saya katakan kalau begini terus, apa bedanya kita di zaman VOC dengan sekarang? Dulu di zaman VOC itu kan mengambil barang mentah kita, dibawa ke luar, mereka olah di luar, nilai tambahnya di luar, baru dibawa lagi ke dalam negeri ke kita. Kita ini sekolah sampai udah nggak tahu lagi sampai di mana gitu. Masa cara-cara lama mau dipakai lagi untuk sekarang? Saya katakan bahwa stop, kita harus masuk lembaran baru untuk kebaikan rakyat, bangsa dan negara. Ini Bapak Ibu semua, sudah nggak ada lagi pintu yang harus kita buka. Yang ada sekarang itulah kita butuh kolaborasi. Kita panggil semua teman-teman. Saya sebelum masuk menjadi menteri, saya juga adalah pengusaha. Ya, waktu saya jadi pengusaha juga main di sektor pertambangan. Saya tahulah kelakuan teman-teman di saat saya masih jadi pengusaha. Tidak ada pengusaha hebat di dunia republik ini, terkecuali pengusaha yang pertama mampu mensiasati aturan, yang kedua mampu menaklukkan pejabat. Dan itu cara-cara kita dulu. Tapi saya mohon, cara-cara lama kita harus tinggalkan untuk kebaikan rakyat, bangsa, dan negara. Dalam konteks penataan ini, untuk menyangkut dengan hilirisasi, kemarin kami sudah memutuskan ada sekitar 18-20 proyek yang kami serahkan kepada Danantara, yang total investasinya kurang lebih sekitar 38 miliar US dollar, dengan rupiahnya itu kurang lebih sekitar 618 triliun rupiah. Itu sudah kita kasih, dan ini mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup besar, hampir 300 ribu, dan itu di sektor langsung. Di sektor tidak langsungnya, dalam teori ekonomi dari Prof. Erani, sekjen saya sekarang, itu sudah mengatakan 3 kali sampai 4 kali lipat, berarti ada 1 juta lebih. Dan ini adalah cara kehadiran negara untuk mendorong program agar bisa melakukan pemerataan pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah. Ekonomi kita nggak boleh tumbuh di Jakarta, harus di daerah. Caranya apa? Hilirisasi. Kalau tanpa ini Bapak Ibu semua, saya pikir kita akan susah untuk mencapai percepatan pembangunan. Khusus untuk persoalan izin-izin, saya mau sampaikan di Undang-Undang Minerba yang baru. Bapak Ibu semua, kita pingin tambang ini dikelola dengan berkelanjutan. Lingkungan kita harus jaga. Aset negara ini kita harus meninggalkan juga warisan yang baik untuk generasi anak muda. Kemarin ada terjadi perdebatan panjang di publik menyangkut dengan 190 IUP yang ditangguhkan oleh Dirjen Minerba. Saya ingin menyampaikan dan saya ingin memakai forum ini kepada gubernur, wali kota, dan semua teman-teman pengusaha. Itu sebenarnya adalah bagian daripada syarat yang disampaikan oleh Dirjen Minerba agar seluruh teman-teman yang mempunyai IUP yang mengajukan RKAB, tolong kasih dana jaminan reklamasi. Jaminan reklamasi. Sebab kalau tidak dipakai jaminan reklamasi, syukur alhamdulillah kalau teman-teman pengusaha semua punya hati yang tulus. Itu alhamdulillah syukur. Tapi faktanya ada sebagian, saya yakin di ruangan ini tidak ada orang-orang itu, saya yakin di ruangan ini orang-orang baik semua, ya. Ada sebagian yang habis tambang tidak melakukan reklamasi. Terus siapa yang akan melakukan reklamasi ini?
Saya mohon maaf Pak Ketua Umum Kadin yang saya hormati, ini penting ini. Pak Ketua Umum Kadin ini kan anggotanya banyak, kita berikan aplaus kepada Pak Anin. Ya. Ini Pak Ketua Umum Kadin ini kan banyak anggotanya yang main di tambang. Kelihatannya Pak Ketua Umum Kadin juga tambangnya besar kelihatannya. Tapi ini sangat taat tertib aturan gitu. Jadi banyak yang tidak melakukan reklamasi. Kalau tidak ada jaminan reklamasi, terus habis nambang, pasca tambang tidak reklamasi, siapa yang mau tanggung jawab ini? Itulah sebenarnya. Jadi begitu teman-teman membayar jaminan reklamasi selesai, maka udah jalankan aja, tidak ada soal. Jadi ini penting. Saya baca di sosmed, katanya ini menyusahkan orang. Jangan kelakuan kita membuat staf di Minerba diperiksa oleh aparat penegak hukum. Udah berapa Pak Tri sekarang? Anak buahmu kamu yang sudah masuk pesantren. Sudah tujuh staf di Minerba masuk pesantren hanya karena verifikasi RKAB dan jaminan reklamasi tidak ada. Saya tidak pingin saya jadi menteri yang model-model begini, staf-staf saya masuk pesantren karena kelalaian dari yang lain. Nggak mau saya. Nggak mau saya. Dan saya pingin untuk kita sama-sama Bapak Ibu semua. Ini untuk menyangkut. Jadi nggak benar kalau Minerba itu menyusahkan Bapak Ibu semua. Enggak. Saya mantan pengusaha. Saya tahu betul kalau pengusaha itu dibuat susah. Karena pengusaha itu adalah pahlawan devisa dan pendapatan negara. PNBP kita itu, total PNBP kita hampir kurang lebih sekitar 300 triliun. Setiap tahun ESDM punya kontribusi terhadap pendapatan negara itu 15-15,5% dari total pendapatan negara. Dan sebagian besarnya itu ada dari sektor Minerba. Karena itu pengusaha di sektor Minerba adalah bagian daripada pahlawan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan untuk memberikan pendapatan negara. Nah tapi ini kan kita harus kelola dengan baik Bapak Ibu semua supaya anak cucu kita ada, bisa melanjutkan. Yang berikut terakhir saya mau sampaikan dari saya terkait dengan Undang-Undang Minerba. Pak Gubernur, saya itu waktu jadi Menteri SDM, saya melakukan konsultasi dengan Bapak Presiden. Hilirisasi ini harus berkeadilan. Menurut pandangan saya, hilirisasi ini sudah adil, tapi keadilannya harus kita tingkatkan. Terutama untuk daerah. Kenapa? Hampir semua kantor-kantor daripada IUP itu berkantor di Jakarta. Tambangnya ada di Kalimantan, ada di Sumatera, ada di Maluku, ada di Papua. Tapi pertanyaan saya, berapa orang daerah itu yang punya tambang? Sedikit sekali. Proses untuk bagaimana mendapatkan IUP dengan undang-undang lama, itu semuanya harus lewat tender dengan syarat yang begitu ketat. Maka ruang untuk melakukan retribusi terhadap pengelolaan IUP itu ruangnya sangat tidak besar bagi orang daerah. Atas arahan Bapak Presiden, beliau menyampaikan bahwa harus ada adil. Jangan dikelola hanya kelompok itu saja. Harus dilakukan retribusi. Maka kami melalui revisi undang-undang, saya terima kasih kepada DPR, undang-undang Minerba sudah ada. Kita memberikan prioritas IUP kepada UMKM, koperasi, dan BUMD. Itu dengan pemberian prioritas yang bisa dilalui tanpa mekanisme yang selama ini terjadi. Tapi itu kita berikan hanya untuk UMKM daerah, bukan UMKM Jakarta. Itu.